Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus penuh tumbuhan dan tawadhu, merendahkan hati, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, berkah itu ziyadatul khair ataupun melimpahnya kebaikan, karena surah Al-Fatihah adalah umul Quran ataupun ibunya Al-Quran, sehingga seluruh isi kandungan yang ada dalam Al-Quran yang 114 surah itu diringkas, dikandung dalam surah Al-Fatihah, maka disebut Ummul Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami turunkan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, karena Islam kita, iman kita ini kadang-kadang yazid bertambah dan kadang-kadang yangkus berkurang. Itu kadar keimanan kita. Bila masa bertambah dan bila masa berkurang. Apabila kita mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, cenderung iman kita akan bertambah. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sanggup menghadirkan diri di taman surga menjadi tetamu Allah, merupakan tetamu yang mulia dan tetamu yang agung pada malam hari ini, beruntung dan bertuah. Maka mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang kompak begitu. Gimana, sehat semua tuh ya? Aduh, belum riang ngono. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah tak berbelah bagi, yang menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, hidayah, taufik. Kesehatan banyak ataupun ramai orang yang sehat, ya, tapi tidak afiat. Karena apa? Badan sehat, sakit juga tidak, boleh berjalan, bahkan boleh lari, boleh jogging pagi-pagi, tapi pergi ke masjid tak sampai, itu namanya hanya sehat tapi tidak afiat. Maka syukur pada Allah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan afiat, dan kita dipilih oleh Allah untuk dilimpahi anugerahnya hidayah dan taufik. Hidayah, seseorang dapat membezakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan surga, mana jalan neraka, mana jalan yang menyebabkan murka Allah, mana jalan syaitan yang menyebabkan kutukan Allah. Itu namanya hidayah. Dan taufik, seseorang dapat mengamalkan apa yang ia tahu, dapat memilih jalan surga dari jalan neraka, dapat memenuhi seruan Allah dari bisikan syaitan. Itu namanya taufik. Ya, orang kadang dapat hidayah, tahu majelis ilmu itu baik. Siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam saja lebih utama berbanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Baik, tahu. Awak tahu. Tapi kenapa tak buat? Itu hidayah ada tapi taufik tak ada. Ya. Maka syukur pada Allah pada malam hari ini kita ada hidayah dan taufik, ada sehat dan afiat. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sholat membentuk pribadi insan kamil.
Marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan sholawat. Istighfar sebagai yang penyucian diri kita, tazkiyatun nafas. Karena dosa-dosa kita tidak akan dibersihkan oleh Allah kalau kita tidak minta ampun kepada Allah. Dan baca sholawat sebagai meluahkan rasa cinta kita kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Yuk bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tajuk pertemuan kita pada malam hari ini, macam mana sholat akan membentuk pribadi insan kamil. Insan itu manusia, ya, manusia kamil, sempurna. Adakah manusia sempurna? Ada, dari segi, bukan dari segi fisikal, tapi sempurna dari segi spiritual, dari rohaniah, bukan jasmaniah. Kalau jasmaniah kita, bagaimana genetik kita, keturunan kita. Kalau mak bapaknya hidungnya pesek, kita anaknya ya hidungnya mancung ke dalam. Nah, itu namanya fisikal. Tapi dari segi spiritual, dari segi rohaniah, ya,
itu manusia boleh mencapai kepada tingkatan insan kamil. Nah, siapakah yang dianugerahi oleh Allah sampai kepada insan kamil itu? Orang yang sanggup menjinakkan dan menundukkan hawa nafsunya dan dijadikan nafs ataupun hawa nafsunya itu sebagai memacu untuk mencari ridho Allah. Makin semangat dalam ibadah kepada Allah, makin semangat dalam mentaati perintah Allah. Walaupun dari segi fisikal mungkin ya jalan tertatih-tatih, wah dengkule wis oklok kata wong Jawa. Dengkule wis oklok, lututnya sudah kendor, kulitnya sudah luntur, tenaganya pun sudah ya, pandangannya sudah kabur, ya, ubannya sudah bertabur, giginya sudah banyak yang gugur. Terus kabeh ur ini lasnya masuk ke liang kubur. Kata kubur mari, kata rumah pergi. Ya. Kalau sudah usia senja, terlebih-lebih lagi orang kata usia senja itu usia emas. Emas itu mahal ke murah? Mahal, tak ada emas murah itu. Ya. Masya Allah. Nah usia kita ini makin tua makin mahal. Ya. Kalau kita tidak pandai menghargai usia kita, jangan harap orang lain nak menghargai ya kita. Maka kita sendiri yang menghargai usia kita. Bagi umur yang tersisa seperti ini, kita agihkan, yo kita hadirkan diri di majelis ilmu. Selagi pintu tobat masih terbuka, hadirkan diri di rumah Allah, berjinak-jinak di rumah Allah selagi masih hayat. Orang-orang tua-tua dulu ada pujian, ayo para konco pada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Mumpung iku lawange tobat isih mengo. Selagi pintu tobat masih terbuka, lamun ketutup awaira bakal tuna. Kalau sudah tertutup pintu tobat, ya, ketika roh sudah dalam keadaan sakaratil maut, baru kita nak sadar, lambat sudah bro, lambat. Jangan menunggu dah terkena baru tengah dah terhantuk jeduk baru aduh gitu. Tak guna. Hati-hati kan. Maka kita berusaha untuk menghalusi sholat supaya sholat kita ini mampu ya mengangkat derajat kita di sisi Allah sampai kepada makom insan kamil. Manusia yang sempurna, manusia seutuhnya. Kita mengenal jati diri kita sebagai sosok makhluk terbaik di alam semesta ini. Ya. Kita ini bukan calang-calang makhluk. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kalau bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, makhluk seperti kalau kita pergi ke zoo sana, semua makhluk ada, ya, mulai dari yang ya dekat dengan kita, apa yang dekat dengan kita, hampir-hampir dengan kita, toh, ya. Monyet, orangutan, ya, apa itu lagi, simpansi, nah, itu kan hampir dekat, lebih kurang aja, ya. Tapi kita dipilih oleh Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jati diri kita sebagai sosok makhluk pilihan terbaik di alam semesta ini. Tapi ingat,
summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan hinakan, kami jatuhkan, kami rendahkan menuju kepada makom tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Kalau kita tak nak direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah serendah-rendah dan sehina-hinanya, ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya, ya, pertahankan jati diri kita sebagai ahsani takwim, yaitu dengan iman. Illalladzina amanu. Melainkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang menjadi pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman artinya orang yang mempertahankan diri sebagai sosok makhluk sebaik-baik kejadian. Tapi iman tidak setakat iman. Ya, iman tidak sekadar pengakuan. Loh, saya juga iman, Ustaz. Apa buktinya? Perlu ada bukti. Bukti daripada keimanan kita ini apa? Wa amilus sholihan. Beramal soleh. Maka alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan menjadi orang yang beriman dan kemudian dibuktikan keimanan dengan amal soleh, sehingga malam ini kita dapat meluangkan masa berada di rumah Allah. Ketika ini sekarang ini nama kita viral di penduduk langit sana, disebut-sebut oleh para malaikat-malaikat Allah penduduk langit sana itu loh, di Padet Kasih berhimpun, masyarakat Korea Padet Kasih di rumah Allah nampak, ya, nampak gemerlap sebagaimana kita nampak bintang kejora yang menerangi, yang menembusi kegelapan malam, disaksikan oleh para malaikat, ya. Dengan doa, zikir kita, hadir kita di majelis ilmu, memancarkan nur, membumbung tinggi ke 7 petala langit sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dibawa oleh para malaikat nembus 7 petala langit, sehingga nama kita disebut-sebut harum di penduduk langit. Boleh jadi di dunia ini kita tidak dikenal, ya. Kadang kampung sebelah kan orang tak kenal kita, tapi di penduduk langit sana dikenal. Itu luar biasa. Maka beriman perlu ada bukti. Amilus sholihat. Amal soleh ini banyak, Ustaz. Iya. Yang paling ringan sekali adalah tabassum, ya, berwajah berseri-seri, wajah yang berseri-seri, nampakkan wajah yang berseri-seri, jauh dari cempedut, jauh dari monyok, ya, hari-hari isinya monyok aja, seakan tak ada harapan. Allah ini Maha Pengasih, ya. Senyuman kita ini akan dikira sebagai amal soleh, bayangkan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, tabassumu liwajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu dengan melampakkan wajah yang berseri-seri, raut muka yang menggembirakan, itu sebagai sedekah. Sedekah yang paling ringan, senyum. Ya gitu. Jumpa sama kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah bagaimana? Nah bagi pasar, senyum, ramah, berbudi bahasa. Itu dikira amal soleh. Itu yang paling ringan. Bahkan menurut kajian psikologi, kajian psikologi, ya, kajian psikologi, kita bersenyum dengan kita mengedutkan muka kita, itu banyak memerlukan energi mengedutkan muka kita, ya. Kalau kita cembedut, monyok, itu memerlukan energi yang banyak berbandingkan dengan kita berwajah berseri-seri, ya, riang, nampak senyum, nampak gembira, itu tanpa memerlukan energi yang banyak. Maka orang kata dan itu merupakan memang kenyataan,
Orang yang murah senyum tuh awet muda. Ya. Kalau kita nak ingin awet muda, banyak senyum. Tapi jangan seorang-seorang senyum. Lain cerita. Seorang-seorang senyum. Kenapa? Gila apa? Ya, bukan nak awet muda. Ya. Kenapa? Kita tidak membuang energi, tidak membuang kadar energi yang kita makan, minum jadi energi. Kita bakar dengan dengan untuk mendatangkan kalori, untuk mendatangkan energi itu dibakarkan. Tapi untuk mengedutkan muka monyo itu lebih banyak mengeluarkan energi. Sehingga cepat orang yang banyak monyo tak pernah senyum itu banyak penyakitnya, banyak penyakit, terus banyak cepat mati, energinya dibuang-buang gitu saja, cepat mati. Jadi kalau kita ingin cepat mati, banyak cemedut, karena banyak energi yang terbuang. Sedangkan kalau kita ini, kul katakan ya Muhammad. Firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepadamu, bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Kita bergembira dengan rahmat Allah. Kita bergembira dengan anugerah Allah. Itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang banyak mengumpul harta banyak. Tapi setelah mati ditinggal. Rugi ke tak rugi? Rugi. Kalau kita tak nak rugi, ketika kita hidup ini banyakkan amilus sholihah, amal soleh. Amal soleh tidak hanya setakat baca Al-Quran. Amal soleh itu yaitu senyum aja pun amal soleh. Kita menampakkan wajah yang berseri, amal soleh. Kita bertegur sapa kepada saudara-saudara kita, kepada jiran-jiran kita, itu amal soleh. Amal soleh. Kita mendoakan saudara-saudara kita, amal soleh. Kita menolong orang yang kesusahan, amal soleh. Yang paling ringan lagi, ada lagi yang lebih ringan lagi, yaitu tumitul adza fit thoriq, menjaga keselamatan orang lain di jalan. Ketika kita naik kendaraan, nak belok kanan pakai signal kanan, nak belok kiri pakai signal kiri, itu kan ringan. Sepertinya bukan amal soleh, itu disiplin lalu lintas. Kalau kita niatkan amilus sholihah, untuk menjaga keselamatan orang yang lalu di belakang kita, itu namanya amal soleh. Sehingga orang tidak celaka, orang tidak eksiden, orang tidak kesulitan yang berada di belakang kita. Dan yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi yaitu i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di hadapan pemimpin yang zalim, di hadapan kerajaan yang zalim. Karena apa? Karena tebusannya adalah nyawa. Orang yang jihad fi sabilillah, namanya jihad fi sabilillah, tebusannya kan nyawa. Berperang di jalan Allah, melawan kezaliman, itu yang ringan, yang berat. Menegakkan kalimat la ilaha illallah lebih dari segala-galanya. Maka dengan sholat ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang kamil, insan kamil. Ketika sholat kita betul, ketika sholat kita jaga dari segi waktunya, dari segi tumakninahnya, dari segi kekhusyukannya, khusyuk betul-betul. Maknanya kita menjaga sholat.
sholat akan menjaga kita. Ya. Jadi kalau kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita, sholat akan menjadi pengayom kita, akan menjadi pelindung kita, akan menjadi penjaga kita. Tapi apabila sholat kita abaikan, maka sholat tidak akan menghiraukan kita. Ya sekarang mukono, ya. Nah, tak nak selamat ya masa bodoh, tak nak selamat ya terpulang awak lah. Kalau sholat kita sia-siakan, ya, betapa tidaknya sholat itu akan membimbing kita, karena firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maknanya kalau sholat kita jaga betul-betul, sholat akan menjaga kita. Feedback daripada sholat, tindak balas daripada sholat itu akan menjadi perisai buat kita, sehingga kita jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholat jalan terus, tapi perbuatan keji dan mungkar jalan terus, ya, itu namanya sholatnya belum membentuk pribadi insan kamil. Mungkin sholatnya baru gambar, sholatnya baru patung sholat, patung rukuk, patung sujud, patung qiyam, patung ya iktidal, hanya patung, ya, belum dijiwai, belum dihalusi. Tapi ketika kita menghalusi bacaan demi bacaan dalam sholat, itu merupakan satu sarana untuk kita berdialog dengan Allah, sarana untuk kita munajat kepada Allah, sarana untuk kita berjinak-jinak dengan Allah, sarana untuk kita akrab dengan Allah, mesra dengan Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada sesiapa yang memujinya. Walaupun hanya setakat kita bisikkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya Allah, Engkau saja yang maha agung. Tilik diri kita, diri ini begitu rendah dan hina ya Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya adalah makhluk yang Engkau ciptakan, makhluk yang Engkau sempurnakan. Maka kemudian ditundukkan kepalanya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala kepujiannya. Engkau sahaja yang maha agung. Saya sangat kecil ya Allah di hadapan-Mu. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak memiliki apa-apa pun. Ya. Ketika kita bisikkan dengan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, beserta para malaikat yang sentiasa rukuk kepada Allah. Karena para malaikat Allah itu ada yang diciptakan oleh Allah hanya qiyam saja. Maka ketika kita qiyam, berdiri dalam sholat berserta para malaikat-malaikat Allah yang sedang qiyam. Ketika kita rukuk Allahu Akbar, juga kita beserta para malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah, yang dia tak pernah menderhaka, dia tak pernah berbuat maksiat. Para malaikat la ya'sunallah, tak pernah menderhaka kepada Allah. Ma amarahum, apa saja yang diperintah oleh Allah sentiasa dilaksanakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk rukuk saja. Mulai dari Allah katakan dari kalimat kun, engkau rukuklah wahai malaikat-malaikatku, sampai hari kiamat tidak akan bangkit dari rukuk. Ketika kita rukuk Allahu Akbar, betapa mulianya kita beserta para malaikat-malaikat Allah yang sedang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk, karena di sana di alam ini Allah ciptakan para malaikat-malaikat Allah yang sentiasa rukuk kepada Allah, yang sentiasa bertasbih,
memahasucikan Allah. Maka kalimat tasbih yang kita baca, pahami maksudnya. Ketika kita tundukkan kepala kita, kita mengakui jati diri kita ini hina di hadapan-Mu ya Allah, rendah. Maka jangan sampai kita meninggi diri. Automatically apabila kita sudah menemukan jati diri kita, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tak punya apa-apa, sehingga tak ada sifat sombong angkuh, tetap kita tundukkan Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang agung hanya Engkau ya Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar kepada sesiapa pun yang memujinya. Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami segala puji milik-Mu. Ataupun kalau kita puji yang panjang boleh, lagi afdal, semakin banyak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Tuhan kami, segala puji milik-Mu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa sahaja yang Engkau kehendaki. Selepas langit dan bumi pun tidak dapat menampung segala puji-Mu. Pujian yang begitu setinggi-tingginya kepada Allah. Sehingga dengan sholat kita akan mentarbiah diri, membentuk pribadi yang kamil, insan kamil. Karena semakin kita banyak rukuk, banyak merendahkan diri di hadapan Allah, semakin diangkat derajat kita di sisi Allah. Kemudian ataupun dengan kalimat yang lain, pujian yang lain, Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan, segala puji, tayyiban yang baik-baik, mubarakan yang penuh dengan barakah, melimpahkan padamu, terlimpah kepadamu ya Rabb. Kita kembalikan semuanya milik Allah, semuanya kepunyaan Allah. Kita tak punya apa-apa. Pengakuan diri kita, ikrar kita ketika dalam sholat. Sampailah kemudian kita menyungkur sujud. Kita rendahkan kepala kita. Kepala ini kan yang anggota badan yang sangat mulia toh. Ya. Di dalam kepala kita ada otak besar, ada otak kecil. Ya. Otak manusia itu terdiri dari berbagai berbilion-bilion jaringan ya, yang sangat lembut, yang sangat halus, lebih halus berbanding dengan rambut sehelai rambut dibelah 7. Itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi sudut pandang, subhanallah, manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Sehingga manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dinobatkan oleh Allah sebagai khalifatun fil ardh. Bukan malaikat-malaikat Allah yang dijadikan khalifah di muka bumi, tapi manusia. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, artinya sejarah asal mula dulu ya, sejarah asal mula dulu kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah. Maka ingatlah, kena ingat, wa'id, setiap kalimat wa'id dalam Al-Quran adalah unsur sejarah ya, sejarah lain dengan cerita. Sejarah itu fakta yang tertulis, yang tercatat ya, itu sejarah. Kalau cerita orang boleh kelentong, orang boleh orang boleh di penipuan ya, buat konten apa di zaman sekarang, zaman Masih Dajjal ini semuanya serba tipu ya, dengan sistem teknologi AI ya, sehingga kita tak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hari ini dengan teknologi AI ya, kadang banyak orang tertipu, ramai orang yang tertipu, sehingga kadang kita tak dapat membedakan ini salahkah betul jadi salah, salah jadi betul.
ya, maka perlu kita bimbingan dari Allah, ya. Dengan cara apa? Perbaiki sholat kita. Karena sholat kita nanti kalau kita jaga, kita perbaiki, sholat akan mendidik kita, akan mentarbiah kita, akan membentuk kita pribadi-pribadi yang kamil, pribadi-pribadi yang sempurna, pribadi-pribadi yang tidak tersesat jalan, pribadi-pribadi yang menuju kepada jalan ridha Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka sampai kepada kita lasnya kita mengabdikan diri kepada Allah, sujud. Allahu Akbar. Muka kita, ya, yang menjadi satu organ badan yang terpenting adalah muka. Seseorang boleh mengatakan dia ini sedih, senang, gembira dari raut muka. Muka kita ini sangat, ya, merupakan organ badan kita yang sangat menentukan, sehingga kadang-kadang kita mengambil satu organ badan kita, ya, mewakili seluruhnya. Sebagaimana juga dalam kita menghadap dalam baca doa iftitah kan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ku hadapkan wajah. Wajah itu mana? Wajah ya muka kan? Wajah muka. Tapi adakah yang menghadap hanya muka saja? Tidak. Di situ ada satu istilah, ya. Ada satu istilah dalam usulul fiqh, min itlaqil juz'i wa iradatul kul, menyebutkan sebagian, menyebutkan satu anggota badan tapi mewakili seluruhnya. Bukan hanya muka kita saja yang menghadap pada Allah, tapi seluruh badan kita sebut wajah. Akan tapi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menghadap kepada Allah, tunduk kepada Allah, hormat kepada Allah, gerun kepada Allah, teruja kepada Allah. Betul-betul kita menyerahkan diri secara totaliti kepada Allah. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, hanya karena Allah, hanya kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu artinya kita menyebut sebagian daripada anggota badan kita tapi mewakili seluruhnya. Dalam bahasa kita pun kadang-kadang, saya sudah lama tak nampak muka dia. Ya, muka dia, kan kita sebut muka aja kan. Tapi apa kata ada tak sebut hidung ke, tangan ke, kaki ke, hanya muka dia aja. Sebab kalau dia cuma ada mukanya aja yang datang, takut kita. Ini hantu raya jangan gitu. Ya, tapi mewakili seluruh badan. Dah tak nampak muka dia. Ya, artinya ya seluruh badan dia tak pernah kelihatan. Ya, maka ketika kita menyunggurkan sujud sama rata dengan tanah yang kita pijak, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Sehingga kepala yang tadinya di atas jadi di bawah, ya, karena kita dari sudut pandang diri kita mengakui, ya Allah, sangat hinanya diriku ini di hadapanmu ya Allah, karena Engkau ciptakan aku dari tanah, akan kembali ke tanah, ya. Jasad kita, secantik apapun kita, sekokoh apapun kita, sekuat apapun kita, sehingga orang mengatakan, ya, tangan besi, ya, seperti Mike Tyson, sekali tumbuk pam tumbang, ya. Orang menyebut sebagai si tangan besi, kekar, ya. Akan tapi kita tetap, ya, mengakui jati diri kita, ya Allah, Engkau ciptakan fisikal kita ini, Engkau ciptakan aku dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka sebelum aku kembali kepada tanah, aku sujud kepadamu ya Allah, ya, mengakui maha tingginya Engkau. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Sudut pandang yang kedua kita mengakui maha tingginya Allah. Sudut pandang yang pertama kita mengakui betapa hinanya diri. Karena diri ini engkau ciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya. Secantik apapun kita ini dicipta dari tanah. Ada yang dicipta dari emas. Ya. Oh ini lain, ini anak diraja, ini dicipta dari emas gitu. Ada, tetap jadi tanah. Ya. Al-insan khuliqa min Adam wa Adam min turab. Ya. Jadi semua ini keturunan-keturunan Adam, kita ini semua ibnu Adam. Dan Adam dicipta dari tanah. Terus apa yang kita banggakan kita dari tanah kok? Maka kita mengakui ya betapa hinanya diri ini di hadapan Allah sehingga kita sujud. Ya Allah, Tuhan kami menyembah, kami sujud ke bumi. Dari segi fisikan kita menyungkur sujud dekat dengan tanah. Karena kita akan kembali ke tanah dan akan habis dimakan tanah. Ya, akan menjadi ulat-ulat tanah, akan menjadi cacing-cacing tanah. Terus apa yang kita nak banggakan? Ya, apa yang nak kita sombongkan? Maka ketika kita sujud mengakui betapa hinanya diri, Allah akan angkat derajat. Man dzallala nafsahu lillah rafa'ahu Allahu indah. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Allah karena Allah, maka Allah akan angkat derajat yang tinggi di sisinya. Kalau di sisi Allah kita sudah dinaikkan derajat yang tinggi, hatta para malaikat pun diperintahkan oleh Allah sujud. Ya. Usjudu li Adam fasajadu. Ya. Wa idz qala lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Bukan terbalik, Adam sujud kepada malaikat, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan martabat manusia sampai kepada makom insan kamil, sehingga para malaikat pun disuruh sujud kepada Adam. Fasajadu, maka mereka menyungkur sujud. Jadi betapa mulianya Allah memuliakan manusia, hamba yang sentiasa merendahkan diri, yang senantiasa taat kepada Allah, tunduk, taat, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui maha tingginya Allah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan mengakui jati diri kita ini begitu hina di hadapan Allah. Maka ketika itu Allah angkat derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Itu uniknya makhluk manusia. Ya. Allah ciptakan 3 makhluk, ya, 3 jenis makhluk: makhluk manusia, makhluk binatang, makhluk malaikat. Ya, dan manusia ketika cenderung ada sifat manusia, manusia ini ada sifat malaikat dan ada sifat binatang, ada sifat hayawan. Maka kalau kita belajar ilmu mantik, ma huwal insan, apakah manusia itu? Maka dijawab oleh dalam ilmu mantik, ilmu asah otak, ya, ilmu mantik, al insan huwa hayawanun natik. Insan namanya manusia itu adalah hewan yang boleh bercakap-cakap, boleh bercakap, boleh berbual, boleh meluahkan isi hati. Ya, kenapa? Karena ada unsur-unsur yang kesamaan sifat hayawan. Manusia makan, hewan makan, manusia minum, hewan minum, manusia tidur, hewan tidur, manusia ya kawin, binatang pun kawin, hewan kawin, semua ada sifat-sifat yang menyerupai. Ketika manusia itu cenderung kepada sifat malaikat,
taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illallah. Membaca kalimah-kalimah thayyibah sebagai sarana untuk menghubungkan antara kita secara spiritual, secara rohaniah dengan Allah, maka martabat manusia ini akan lebih tinggi daripada malaikat. Nah, itu manusia itu makhluk yang unik. Apabila manusia itu cenderung kepada sifat hayawan, ya, isinya hanya makan, minum, buang air, makan, minum, ya, kerja-kerja, lalu makan, minum, tak ibadah kepada Allah, tinggalkan sholat, taat kepada Allah, maka dia lebih hina daripada binatang yang hina. Na'udzubillah. Dalam surah Al-A'raf Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami penuhkan neraka jahanam kelak kebanyakan daripada jin dan manusia. Hewan tak ada, lembu tak ada yang masuk neraka, kambing tak ada yang masuk neraka. Kambing tak sholat Ustaz, iya tak ada yang masuk neraka. Babi sekalipun tak sholat, tak masuk neraka. Ya, tapi majoritinya bahan bakar api neraka jin dan manusia. Jin dan manusia yang macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah tapi tidak dapat memahami tujuan hidup itu untuk apa. Dia ini siapa? Dia tak kenal dirinya, pasti takkan kenal Tuhannya. Apabila tak kenal Tuhannya, pasti neraka tempat kembalinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, diberi bekal oleh Allah mata supaya tengok kebesaran dan keagungan Allah yang terbentang luas di alam semesta ini, tapi dia membuta, tak nak tengok ayat-ayat Allah. Dia membuta dengan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga macam mana nak sujud kepada Allah? Matanya buta, ya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Jin dan manusia yang kelak akan dicampakkan ke dalam neraka itu punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan tunjuk ajar dan nasihat. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah tak nak dengar, ya, sehingga dirakamkan oleh Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Dia sumbat telinga, ujung-ujung jari mereka disumbatkan kepada kedua telinganya. Aku tak nak dengar. Apa lu peka-peke pagi-pagi buta macam ini, ya, mengganggu orang tidur. Aku tak nak dengar suara azan dilaungkan. Tak nak dengar. Itu namanya dalam dirinya ada setan. Ya. Dari walahum adzanul asma. Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternak, macam kambing, macam lembu, macam kerbau. Ini Allah yang mengatakan. Kalau tak percaya surah Al-A'raf bukan. Ayat berapa? Cari aja surah Al-A'raf. Ya, ulaika kal anam balhum adol, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Karena binatang saja tidak ada yang masuk neraka, bahkan ada binatang yang masuk surga. Binatang apa ya? Untanya Nabi Soleh masuk surga, semutnya Nabi Sulaiman masuk surga,
Burung hudhud masuk surga karena mengantarkan surat ya dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis ya sebagai dakwah. Nah, masuk surga. Ularnya Nabi Musa masuk surga. Medeni Ustaz dari ular anaconda. Nah, ya kalau ya ularnya tidak ular ganas ya. Ular yang kalau kita pergi ke zoo mana kita takutnya. Ya. Jadi malah binatang pun banyak yang masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi pun masuk surga. Ya, tapi manusia menjadi bahan bakar api neraka, lebih hina daripada binatang. Tapi ketika manusia itu menjaga sholatnya, menjaga hubungan baik dengan Allah, Allahu Akbar. Ya, dikala itu Allah naikkan derajat lebih tinggi daripada malaikat, sehingga malaikat suruh sujud kepada Adam, usjudu li Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat pun menyungkur sujud. Jadi martabat manusia ini unik. Kalau taat kepada Allah, menjaga sholat, ya, memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita akan membentuk pribadi insan kamil, maka Allah akan naikkan derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Tapi ketika manusia meninggalkan sholat, manusia tanah taat kepada Allah, akan dijatuhkan lebih hina daripada binatang yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Maka sholat itu tasyruqu fihal anwar, memancarkan nur, sehingga ini mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki semua pancari, kanan kiri depan belakang atas bawah, kita full dengan nur. Tasyruqu fihal anwar, sehingga wajah kita nanti apabila kita bangkit dari sujud, wajah kita berseri-seri, ya, wajah kita berseri, hurran muhajjalin, sehingga Nabi Muhammad SAW kenal, oh itu umatmu, oh ini umatku, ini umatku, ya. Kemudian dipanggil, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, untuk dihimpun berada di bawah aras, ya, di bawah aras. Nah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah sholat kita, sehingga kita halusi sholat kita, jadikanlah bacaan-bacaan sholat kita ini sebagai bahasa ibunda kita, sehingga ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita membaca i'tidal, ketika kita membaca tasyahud, kita baca dalam keadaan live. Kita baca dalam keadaan nyambung dengan Allah, wusul dengan Allah. Itu yang kita itu yang kemudian sholat akan menjaga kita, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan menyampaikan para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat. Tub alaina, terimalah taubat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala qalbi min humumi wa istighfar.
wali ya tawab tub alaina ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a tawam ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.